Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatsmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih as-sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha asy-syara'i wal ahkam wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sebagaimana biasa setiap Ahad keempat ba'da subuh meneruskan kajian kitab Musnad Ibrahim bin Adham Az-Zahid yang dikenal dengan Ibnu Mandah. Dan alhamdulillah kebetulan ini awal Syawal daripada ta'lim kita, sekaligus kita halal bihalal, artinya silaturahmi halal bihalal. Menghalalkan dan menghalalkan dengan menghalalkan, artinya kita menghalalkan kesalahan-kesalahan kita, sesama kita saling memaafkan. Walaupun tradisi ini tidak ada di Arab, tapi ini baik. Nanti kita akan bentangkan sedikit apa makna halal bihalal ini. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Musnad Ibrahim bin Adham Az-Zahid, li muhaddis al-Islam al-Hafiz Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya al-Ma'ruf bi Ibni Mandah, wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan kami daripada kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Berikan pula keberkahan ya Allah kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang berkhidmat, yang berjuang bersama dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ada permintaan doa yaitu daripada Bapak Heru Sarwanto bin Rashid Joyo Hartono. Memohon doa, sudah lama sakit, lebih kurang 1,5 bulan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Begitu juga kepada ada permintaan doa kepada almarhum Rudi Dias bin Pedro Armando Dias. Mudah-mudahan semoga almarhum Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Kepada yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, diberikan Allah kesembuhan, Rabbuna yashfihi. Begitu juga keluarganya yang memeliharanya, semoga diberikan Allah kesabaran. Karena orang yang sabar memelihara, menjaga, merawat orang yang sakit, pahalanya luar biasa. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya'an nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu orang, kata Allah, sama dengan dia menghidupkan seluruh umat manusia. Jadi kalau kita sabar merawat keluarga kita yang sakit, apalagi orang yang terdekat dari kita, maka pahalanya begitu Allah agungkan dunia dan akhirat. Jadi kita doakan begitu juga kepada keluarga kita yang hadir semuanya di sini, baik yang sudah meninggal dunia, semoga Allah tinggikan derajat mereka, diampunkan dosa-dosa mereka, diterima segala amal ibadah mereka. Dan bagi yang hidup keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita, semoga Allah anugerahkan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Semoga di akhir hayatnya Allah jadikan menjadi hambanya yang saleh dan salehah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-28 daripada Musnad Ibrahim bin Adham. Kita ulang lagi, walaupun yang lalu kita sudah baca sedikit pangkal hadisnya. Ibrahim an Musa bin Yazid an-Nadri akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Raja al-Waraq, diberitakan kepada kami daripada Ibrahim anak Muhammad bin Raja al-Waraq sana Ibrahim, bersumber daripada Ibrahim bin Muhammad bin Yazid bin Khalid al-Marwazi, anak daripada Muhammad, anak Yazid, anak Khalid al-Marwazi, sana Muhammad, bersumber daripada Muhammad bin Musa as-Sulami, sana Ahmad bin Abdullah an-Naisaburi, bersumber daripada Ahmad bin anak daripada Abdullah an-Naisaburi, an Syaqiq bin Ibrahim al-Balkhi, daripada Syaqiq anak Ibrahim al-Balkhi an Ibrahim bin Adham, bersumber daripada Ibrahim bin Adham, yaitu pengarang penyusun kitab Musnad ini ya. An Musa ibnu Yazid, bersumber daripada Musa na Yazid, an Uwais al-Qarni, bersumber daripada Uwais al-Qarni, an Umar bin Khattab, bersumber daripada Umar bin Khattab, wa an Ali, dan bersumber daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahuma, keduanya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a bihadhil asma istajaballahu lahu, barang siapa yang berdoa dengan nama-nama ini, yaitu nama-nama Allah. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nama-nama Allah ada 99. Namun dari hadis ini ternyata Rasulullah tidak mengatakan hanya 99, lebih ya. Bahkan dari zikir-zikir yang telah kita berikan kepada jemaah itu ratusan.
Bahkan ada riwayat mengatakan ribuan. Di antaranya ini ya. Jadi dalam hadis ini nanti disebutkan nama-nama Allah, tapi dia tidak terdapat dalam Al-Quran. Terdapat di dalam hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah ini, Allah akan kabulkan. Kita ulang lagi mukaddimah hadis ini. Allahumma innaka hayyun la tamut. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau hidup dan tak pernah mati. Wa khaliqun la tughlab, dan Engkau ya Allah Maha menciptakan yang tidak bisa ditaklukkan. Wa basirun la tartabu, Engkau Maha melihat ya Allah dan tak ada keraguan. Wa sami'un la tusyak, dan Engkau Maha mendengar ya Allah dan tak ada keraguan. Jadi raiba dan syak itu sama ya. Tidak ada keraguan. Wa sadiqun la takdzib, dan Engkau Maha benar ya Allah, tidak pernah dusta. Wa qahirun la yuqlab, dan Allah Maha menaklukkan dan tak bisa ditaklukkan. Ini di antara asma-asma Allah ya, yang bersumber daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribun la ba'id, ya Tuhan Engkau Maha dekat dan Allah itu tak jauh. Dan ini sesuai dengan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadi. Wah, gimana itu? Apa maknanya? Urat nadi kita saja sudah lengket di leher kita. Berarti ada yang lebih dekat dari diri kita. Artinya roh akal kita, di mana mahalul akal? Ulama sebagian mengatakan fil ra's, di kepala, sebagian fil qalb, di hati. Berarti urat nadi kita itu masih jauh dari sini kita. Berarti Allah lebih dekat daripada urat nadi. Artinya Allah mengetahui gerak akal, gerak hati kita, gerak roh kita. Wa ghafirun la tuzlam, dan Allah Maha mengampun dan tidak pernah menzalimi. Wa samadun la tut'am, dan Allah tempat kita bergantung dan Allah tak perlu makan. Wa qayyumun la tanam, dan Allah Maha berdiri, Maha terus memantau kita. La tanam, tidak pernah tidur. Wa abda la tanfad, dan Allah permulaan dan tidak pernah fana, tidak pernah berakhir. Wa jabbarun la tuqhar, dan Allah Maha perkasa dan tidak bisa ditaklukkan. Wa azimun la turam, dan Allah Maha agung, tidak pernah dia kehabisan. Jadi dari sifat-sifat Allah ini, jika ada orang mengakui Tuhan selain daripada Allah, atau Allah menganggap beranak dan diperanakkan, maka sifat-sifat ini menolak itu semua. Jadi wa'azimun la turam, bagaimana dia dikatakan Tuhan kalau dia ada kematiannya, kalau dia punya sifat-sifat seperti makhluk? Jadi tidak bisa. Walaupun Allah berkuasa, ada orang menantang, orang-orang tak berakidah mengatakan kalau memang Allah, Tuhan Allah itu berkuasa, kenapa dia tidak bisa menciptakan Tuhan seperti manusia? Ini muhalun, mustahil, naqidain, bertentangan. Apabila ada dua bertentangan, maka dia akan mustahil terjadi. Pasti akan hancur. La fasadata, kata Allah, pasti akan hancur apabila ada dua Tuhan, karena ada dua kehendak. Jadi ini dalil-dalil mereka untuk agar bisa membenarkan mereka mengakui Tuhan anak, Tuhan ibu, dan sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan banyak para orang-orang keyakinan dahulu, di samping matahari dianggap Tuhan, tumbuh-tumbuhan dianggap Tuhan, malaikat juga dianggap anak Tuhan. Wa alimun la tu'lam, dan Allah Maha mengetahui dan tidak perlu diajarkan. Wa qawiyyun la tud'af, dan Allah Maha kuat dan tidak lemah. Wa alimun la tajhad, Allah itu Maha mengetahui. Ini sifat Allah Maha mengetahui.
dan tidak bodoh, tidak jahil. Wa wafa la tukhlaf, dan Allah maha terpenuhi, artinya semuanya bagi Allah itu ada dan tidak pernah mengingkari, tidak pernah dia hilang daripada kekuasaannya, tidak pernah dia berbeda daripada janji-janjinya. Wa adlun la tahif, Allah itu maha adil dan tidak pernah menipu. Ini sudah kita jabarkan yang lalu ya. Dari sifat-sifat Allah ini, di samping doa, di samping juga makbul kita berdoa dari sifat Allah ini, agar kita bisa melakukan, beramal sebagaimana sifat Allah, melakukan keadilan dan tidak mau menipu. Wa ghaniyun la taftaqir, dan Allah maha kaya dan tidak kekurangan, tidak miskin, tidak fakir. Wa hakamun la tajur, dan Allah maha bijaksana dan tidak pernah menipu. Wa mani'un la tuqhar, dan Allah maha mencegah dan tidak bisa ada yang menaklukkannya, yang menghalanginya. Tidak bisa menghalangi Allah. Kalau Allah sudah memuliakan kita, walau seluruh kampung ini menghina kita, tidak bisa. Allahumma la mani lima a'taita, itu kan jadi zikir itu kan. Jadi mani'un, Allah maha menghalangi. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, itu penting diamalkan itu. Wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apapun kebenaran yang aku sampaikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada yang mampu memberikan apapun kepadaku meskipun seluruh dunia ini memuji, memberikan aku. Kalau kata Allah tak berkah walaupun sebanyak apa harta kita cari. Wala radda lima qadaita, dan tak ada yang bisa menolak kalau sudah Allah jadikan qadanya, Allah tetapkan. Jadi ada takdir, ada qada ya. Ini sudah selalu kita ulang-ulang, perbedaan qada dan takdir. Karena banyak sekali saya perhatikan orang-orang yang menerangkan tentang qadar dan takdir, itu yang dibedakannya. Ini salah. Yang dibedakan itu qada dengan takdir. Kalau qada, ketetapan Allah yang tak bisa diubah, seperti siang dan malam, seperti kiamat, seperti kematian. Tapi kalau takdir, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yuqaddiru liman yasha. Ya. Jadi kita sekarang miskin, insya Allah kalau kita berusaha bisa kaya. Kita sekarang jahat, insya Allah besok kita bisa jadi orang baik. Ditakdirkan Allah kita sakit sekarang, dengan doa, dengan berusaha berobat, insya Allah bisa berubah. Jadi takdir kata Rasulullah bisa berubah dengan sebab doa. Ini sengaja kita percepat karena ini panjang kali hadisnya sebenarnya. Kemarin kita baru baca sifat-sifat Allah ini baru 4 baris. Bayangkan 2 bulan kita bacanya 4 baris doang. Makanya kita baca saja dulu. Kemudian wa ma'rufun la tankiru, Allah itu maha diketahui, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Wa wakilun la tahqiru, Allah itu maha melindungi kita, tidak ada yang tidak bisa diremehkan. Wa ghalibun la tughlab, dan Allah maha mengalahkan, tak ada yang bisa mengalahkannya. Kenapa ini harus dizikirkan, menjadikan doa kata Rasulullah? Yaitu supaya kita yakin bahwasanya kalau sudah kita sandarkan kepada Allah segala sesuatunya, maka tak ada yang bisa mengalahkan kita. Wa qadirun la tasta'thir, dan Allah maha berkuasa, tak bisa diperhitungkan. Wa qa'imun la tanam, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi berbeda sigatnya saja. Allah maha berdiri, artinya maha tegak, maha terus melihat kita, melihat makhluknya, dan dia tidak pernah tidur. Wa muhtajabun la tara, Allah itu terdinding, tidak bisa dilihat.
Jadi ada dialog kocak di medsos, seorang profesor mengatakan Tuhan nggak ada kepada seorang anak. Tuhan tuh nggak ada gitu. Karena menurut saintis, menurut ilmu eksakta, segala sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat. Kata profesor kepada seorang anak yang masih belum baligh. Apa kata anak ini? Wah, hebat itu katanya. Benar. Sekarang saya mau tanya balik, kata sang anak ini tadi. Profesor, Anda itu punya akal dan pikiran? Iya. Bisakah Anda lihat akal dan pikiran Anda? Tak bisa. Berarti kalau gitu Anda tak ada. Terkejut profesor. Baru dia sadar ternyata Allah itu ada. Banyak sekali hal-hal logik bahwasanya bukan setiap yang tidak dilihat itu berarti dia tidak ada. Makhluk jin tak nampak. Nggak usahkan dari makhluk yang lain, dari diri kita sendiri. Kita buang angin, nampak nggak? Tak nampak. Kita selalu pakai minyak wangi, nampak nggak minyak wangi itu? Macam mana bentuk materi wangi itu? Kalau materi bendanya iya, wanginya tak bisa kita lihat. Jadi ya. Cahaya, lampunya nampak, cahayanya bisa nggak dipegang? Bisa nggak cahaya ini berbentuk materi? Tak nampak. Belum lagi angin, belum lagi dan sebagainya. Itu dia. Wadaimun la tufna. Allah itu senantiasa wujud, senantiasa ada dan tidak pernah dia binasa. Wabakin la tubla. Dan Allah itu Maha kuasa, maha kekal, dan tidak pernah juga dia hilang, tidak pernah dia hancur. Wa wahidun la tashabbuh. Allah itu asa, tidak ada yang bisa menyerupainya. Jadi dari sini tauhid kita harus bersih, jangan sampai ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Qur'an, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, berarti Allah punya tangan. Meskipun kita menganggap bukan tangannya sama kayak manusia. Tapi kalau sudah kita samakan kalimat tangan dengan tangan yang kalimat sesungguhnya, walaupun itu bahasa, tidak boleh. Ini menurut Imam Ghazali sudah dianggap murtad. Di dalam kitab Ilzamul Awam fi Ilmil Kalam, ilmu tauhid yang kita ajarkan di Mushola Poncol setiap bulannya. Setiap malam Jumat sekali dalam setiap bulan. Jadi Imam Ghazali banyak sekali menerangkan tentang masalah mutasyabihat ini yang pernah diajarkan oleh orang-orang di masanya dulu, yang mereka mentakwil ayat-ayat Allah dengan tekstual. Allah itu bersemayam di arasy, seolah-olah Allah seperti bersemayam sebagaimana kita bersemayam di tempat tidur kita, bersemayam kita di kursi kita dan sebagainya. Allah turun dari langit ke langit dunia. Kata-kata nazzala itu seolah-olah turunnya seperti habata, seperti turunnya pesawat, seperti turunnya burung ke daratan, seperti turunnya kita dari tangga. Itu nggak boleh. Jadi bayangkan Imam Ghazali saja sudah banyak membentangkan tentang tauhid salafi ya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab tersebut mengatakan itulah tauhid salafi yang sesungguhnya. Tapi sayang, ajaran itu setelah Imam Ghazali meninggal muncul lagi pada masa kapan? Pada masa Ibnu Taimiyah. Jadi itu bukan ajaran Ibnu Taimiyah ya. Yang sampai sekarang itu diajarkan oleh teman-teman kita salafi, itu bukan ajaran Ibnu Taimiyah, itu memang sudah ada dari sejak pada masa Imam Ghazali. Itu pentingnya kita membaca kitab turas supaya kita tahu di mana aliran-aliran dari sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Wa muqtadirun la tanazu. Allah itu maha berkompeten. Allah maha berkuasa dan tidak ada yang bisa melemahkannya, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, "Walladzi ba'atsani bil haqq." Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus ini
untuk melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lau da'a bihadhihi da'awat, barang siapa yang berdoa dengan doa-doa ini, artinya apa? Doa-doa asma Allah ini. Jadi kalau dalam Al-Quran itu selalu Allah sebut dengan kalimat zikrullah. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'iz billah. Kalau ada syaitan yang mengganggu kita, baik daripada golongan jin apalagi manusia, maka kata Tuhan, berlindunglah kau kepada aku. Ini pentingnya doa ini. Ini pentingnya doanya. Apa kaifiatnya? Ini Rasulullah ceritakan ya. Kaifiat asma Allah. Wal asma ala safa'il hadid ladzabat. Kalaulah doa-doa nama-nama Allah ini dipanjatkan kepada Allah, ini seandainya nama-nama Allah ini didoakan untuk melembutkan besi yang keras, akan bisa lembut. Akan bisa lembut, subhanallah. Ini makom kita sudah sampai belum nih? Makom kita belum sampai ini. Jadi para wali Allah, walau da'a biha ala ma'in jarin la sakana bi'idnillah. Asma-asma Allah ini, kalau kita berdoa dengan asma Allah ini, kata Rasulullah, seandainya kita minta air itu beku bisa. Subhanallah. Cuman ini belum makom kita ya. Nanti kita sudah belajar makom-makom di dalam ilmu tasawuf. Tapi ini memang Rasulullah yang mengatakan seperti ini. Dan ini, bayangkan, ini Muslim Ibrahim bin Adham sudah 1100 tahun lebih. Dan ini semasa daripada Imam Hanafi, bahkan lebih tua daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan siapa yang meragukan Ibrahim bin Adham? Luar biasa. Silahkan buka YouTube. Semua ulama-ulama dunia menceritakan kemuliaan akhlak daripada Ibrahim bin Adham. Tapi insya Allah kalau buka YouTube yang mengajarkan kitabnya langsung, kitab Ibrahim bin Adham, insya Allah baru kita. Insya Allah, ya. Karena saya sudah search itu. Saya cari mana ulama di dunia ini yang mempelajari, mengajarkan kitab Ibrahim bin Adham. Sampai teman-teman saya dosen di UIN Suska Riau dan teman-teman lain bertanya kepada saya, Ustaz, ada kitabnya Ustaz? Insya Allah ada. Apalagi musnad. Tapi kalau karya dan cerita-cerita Ibrahim bin Adham banyak kali, luar biasa ceritanya, luar biasa YouTube-nya. Tapi alhamdulillah, insya Allah kitabnya langsung yang kita pelajari, yang kita baca, insya Allah mudah-mudahan baru kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Wa man balagha ilahil ju' wal 'atad thumma da'a bihi at'amahu Allah wa saqah. Jikalau engkau, kata Rasulullah, pernah baca kelaparan, haus, mana tahu di perjalanan dan sebagainya, uang nggak ada. Jika kau berzikir dengan asma-asma Allah ini, kata tsumma da'a bihi, kalau engkau berdoa dengan asma Allah ini, at'amahu Allah wa saqah, maka Allah berikan engkau kenyang dan tak haus lagi. Allah. Walau anna bainahu wa bainal mawdi' alladhi yuriduhu jabalan la ash'aba lahu al-jabala hatta yasluhu ila al-mawdi' alladhi yurid. Bayangkan, gunung saja, kata Rasulullah, kehebatan daripada asma Allah ini, kalau engkau menginginkan dia bisa kau geser untuk kamu sampaikan tujuan, maka gunung ini bisa berjalan sesuai dengan kau kehendaki. Wah, ini bukan makom kita ini. Ya. Ini makom para nabi, para rasul, para wali Allah. Tapi memang inilah, kata Rasulullah, saking hebatnya asma Allah itu. Tak sampai kita bisa menempuh makom wali, makom rasul, maka zikir-zikir yang kita berikan tadi itu, kita dapat makom sesuai dengan kesalehan kita. Yakinlah. Makanya zikir-zikir asma Allah, al-wirid ismul a'zam yang kita berikan itu bersumber dari wali-wali Allah, dan wali-wali Allah mengutip daripada Quran dan Sunnah.
Makanya harus sabar. Jadi orang yang berzikir, yang mempunyai ma'unah, ilmu laduni dan sebagainya, itu tergantung kebersihan ahwalnya. Ini selalu kita ulang-ulang supaya kita bisa tahu membedakan mana orang yang dia sakti pakai jin, mana dia yang murni dari Allah. Karena sekarang di Indonesia, dulu kenapa Ibnu Taimiyah mengkafirkan ulama-ulama sufi? Karena dulu di Syria banyak zikir-zikir ini berikhtilat dengan jin. Seolah-olah dia ngaku karomah. Itu dulu, sekarang dulu di Arab seperti itu ada. Walaupun sekarang kita mungkin sedikit-sedikit ada, tapi nggak nampak. Karena mereka sudah ada kodunnya, undang-undangnya. Orang yang mempraktekkan berserikat dengan jin itu kena pidana. Di Indonesia kan enggak. Kita dulu telah bersusah payah untuk menggolkan undang-undang pasal santet di Indonesia, gagal, Pak. Yang menggagalkan bukan siapa-siapa, bukan masyarakat, anggota DPR. Ya, karena anggota DPR-nya memang pasti banyak memegang dukun dan santet, ya kan? Silahkan lihat tulisan saya nanti. Udah ada 5 tahun 7 tahun yang lalu. Di Google. Di googling aja. Udah lama kita perjuangkan, Pak. Indonesia ini supaya ada pasal santet. Jadi kalau di Arab sana dukun-dukun Pak ada, tapi kalau mereka memproklamirkannya, maka mereka kena pidana minimal 4 tahun penjara. Kalau kita kan enggak. Sekarang kita pakai jubah, dibilang kiai, tapi mengamalkan sihir-sihir, alasan bekerjasama dengan jin Islam. Ingat, di dalam surah jin Allah tak membedakan. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang dia meminta pertolongan kepada bangsa jin. Di dalam surah jin itu Allah ada bagi 2, jin Islam, jin saleh, dan jin non Islam. Tapi dalam ayat yang baru saya baca dalam surah jin ini Allah tak bedakan mau jin Islam ataupun tidak. Fazaduhum rahaqa. Makin bertambah dosanya dan banyak bohongnya. Pasti bohong dan banyak dustanya. Karena orang kalau dia sudah punya makhluk di dalam badannya yang selalu membisikkannya, bayangkan kita sama kita saja saling menggibah, saling menjelekkan saja sudah haram hukumnya. Ya, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ini khabar yang dinukil oleh Imam Ghazali, hadis Rasulullah ini, apa katanya? Orang ghibah itu lebih besar daripada dosanya daripada orang yang berzina. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan sitawatalatin zaniyatan, lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Kalau dalam Al-Quran, dosa ghibah menjelekkan aib orang lain itu, Pak. Wailul likulli humazatil lumazah, lamzun wa hamzun, lamiza wa hamiza. Menceritakan aib dirinya kepada orang lain atau menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Tapi kalau kita menceritakan aib kita kepada orang ulama, kepada untuk konsultasi psikolog dan itu boleh. Yang nggak boleh itu kita berbangga-bangga menceritakan aib kita. Coba lihat sekarang di TikTok, mengerikan itu. Jadi TikTok itu lembah neraka itu, saudara. Makanya kenapa kita harus anjurkan dakwah di TikTok, tapi untuk orang dewasa lah, supaya lembah neraka itu jadi lembah surga. Di TikTok itu, Pak, ya Allah, yang berjilbab cerita kemaluan suaminya lah, cerita seks lah, semuanya. Orang-orang Islam itu semua mayoritas di Indonesia ini. Yang main TikTok banyak ngomong kotor. Ingat, orang yang seperti ini kata Allah wa ahbatu a'malu, akan lebur pahalanya tanpa dia sadari. Hati-hati itu. Makanya perlu diserbu TikTok itu dengan dakwah-dakwah. Karena memang TikTok digandrungi oleh milenial sekarang, dari anak belum balik, milenial sampai orang dewasa sudah cinta TikTok. Itu kalau kita tidak masuk dakwah di situ berbahaya, Pak. Anak-anak kita hancur. Dan memang kita yakin anak-anak kita yang mereka jauh dari agama, melihat konten-konten agama, mereka scroll aja, nggak mau.
Tapi harus sabar. Dan alhamdulillah saya perhatikan sudah banyak hal-hal positif yang dimasuki TikTok. Tapi sebelum mungkin ya sekitar setahun yang lalu, kayaknya orang malu masuk TikTok, dianggap alay. Tapi sekarang enggak. Sekarang ini partai-partai Islam, berita-berita nasional, bahkan teman-teman kita Salafi sudah masuk ke TikTok. Maka kita harus bantu mereka untuk berdakwah yang baik. Karena mengerikan. Kenapa TikTok digandrungi mereka? Pertama, videonya pendek, nggak lebih dari 1 menit. Kalau YouTube kan mahal. Yang kedua, mereka langsung bisa mempublikasi dirinya untuk acting. Dan ini mengerikan. Jadi budaya kita sekarang budaya TikTok. Pacaran-pacaran ala TikTok, kawinnya pun ala TikTok. Bahkan ada orang nikah gara-gara TikTok. Walau anna udah ya tadi. Kalau seandainya gunung itu, kata Rasulullah, kita baca doa ini, jika kita ingin gunung itu bergeser sesuai dengan yang kita inginkan, maka dia akan bergeser. Udah, kalau level kita seandainya sesat di tengah gunung, Bapak pernah nggak jalan-jalan ke gunung, traveling? Kalau saya pernah, sekali saya pernah, Gunung Sibaya tahun 1996. Kita berangkat malam, Pak, sampai ke puncak, itu Gunung Merapi. Ternyata Gunung Merapi itu walaupun gunungnya subur, di atasnya botak. Saya baru tahu di situ. Puncak gunung itu kalau Gunung Merapi tapi ya, ternyata di atasnya itu seperti padang pasir. Kena kawah mungkin ya, sebab pengaruh kawah yang panas sehingga tidak bisa tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi kalau kita sesat di tengah hutan, di tengah gunung, ini diantara anjuran doa ini penting. Walau da'a biha ala majnunin la afaq. Kata Rasulullah, seandainya ada orang gila didoakan ini dengan asma Allah, dia akan bisa sadar. Subhanallah. Ini ya, kelebihan daripada doa asma Allah. Walau da'a biha ala imra'atin qad asara 'alaiha waladaha. Ada seorang wanita, istri kita mungkin yang mau melahirkan, susah melahirkan, dizikirkan dengan asma Allah ini, la hawwanallahu 'alaiha. Allah beri kemudahan. Walau da'a biha wal madinatu tahtariqu wa fiha manzilu anjahullahu wa lam yahtariqu manzilahu. Kalau dia berdoa, ada di kota kita itu kebakaran, ternyata kita di kota itu, di tempat itu, rumah kita juga ada di dalamnya. Kalau kita berdoa ini, Allah selamatkan rumah kita, yang lain terbakar. Ini kelebihan asma Allah. Kemudian kata Rasulullah, walau da'a biha arba'ina lailatan min layali al-jum'ah ghufirallahu lahu kullu dhanbin bainahu wa bainallah azza wa jalla. Kalau ini dijadikan doa munajat kepada Allah, asma-asma Allah ini selama 40 hari 40 malam daripada malam-malam Jumat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, semua dosanya antara dia dengan Allah azza wa jalla, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Walau annahu dakhala ala sultan jair, dan jikalau asma Allah ini dijadikan munajat doa untuk dirinya, dia memasuki kepada dia mendatangi sultan yang zalim. Kalau Indonesia alhamdulillah, kita sekarang negara kita demokrasi terbuka. Mungkin kita mendatangi pejabat manapun nggak berani dizaliminya. Berlaku nggak doa ini sama kita? Berlaku. Mana tahu Bapak nanti datang ke Malaysia. Malaysia kan masih diktator separuh lah ya. Atau ke China ya. China diktator 100%. Atau Singapura itu diktator. Kan banyak kan teman-teman kita yang ke sana itu, kalau sudah berpakaian ustadz itu dipersulit Pak integrasinya. Dipersulit masuk. Terus terang pengalaman saya lebih susah masuk ke Indonesia melalui bandara Pak, atau melalui pelabuhan laut daripada ke negara lain, ke Malaysia contohnya umpamanya. Kalau di Malaysia sangat dihormati kan di saya, ini pengalaman saya, nggak tahu akan datang.
Pengalaman saya dari sejak tahun 1997. Dulu saya hampir setiap bulan, 2 bulan sekali saya ke Malaysia. Begitu hormatnya beliau. Kalau sudah melihat saya, melihat bekal yang saya dibukanya tas saya. Tapi kalau di Indonesia, ya Allah ya Tuhan, sudah dipersulit, kita dibongkar, habis itu kita dibiarkan. Jadi doa ini diantaranya untuk menyelamatkan kita, supaya kita dipermudah. Jadi tsumma da'a biha qabla an yanzur sultan ilai la khallasahu Allah min syarri. Jadi kata Rasulullah, kalau doa asma Allah ini selalu kita bacakan, menjadikan munajat doa, maka ketika kita berjumpa penguasa yang zalim, maka insya Allah kezalimannya itu tidak ditimpakan kepada kita, keburukannya itu. Wa man da'a biha 'inda manamih ba'atha Allah 'azza wa jalla ilaihi bi kulli harfin minha 700 alaf malak minar ruhaniyin. Subhanallah. Barang siapa, kata Rasulullah, berdoa dengan asma Allah ini ketika tidurnya, maka Allah mendatangkan setiap huruf daripada asma Allah ini 700.000 malaikat. Luar biasa. Wujuhuhum ahsanu minas syamsi wal qamar. Dan wajah para malaikat itu sangat tampan bagaikan sinar matahari dan rembulan. Yusabbihuna lahu, mereka para malaikat itu apa? Memujinya. Wa yastaghfiruna lahu, dan memohonkan ampun untuknya. Wa yad'una wa yaktubuna lahul hasanat, kemudian para malaikat itu mendoakan orang-orang yang bermunajat dengan asma Allah dan mencatat kebaikan untuknya. Wa yamhuna anhu sayi'at, dan menghapuskan segala, supaya dihapuskan segala dosa-dosanya. Wa yarfa'una lahu darajat, kemudian orang-orang yang bermunajat ini, para malaikat itu mendoa agar ditinggikan derajatnya ila yaumin yanfa'u fis sur, sampai hari kiamat nanti ya, sampai trompet sangkakala ditiupkan. Jadi ini diantara hadis Musnad Ibrahim bin Adham. Sekali lagi kita baca. Faqala Salman, berkata Salman, ya Rasulullah bihadil asma kudu hadil khair. Berkata Salman kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah asma-asma Allah ini memang, maksudnya khusus ya, asma Allah ini saja yang kebetulan dia dengar dari Rasulullah, apakah ini akan mendatangkan kebaikan, segala kebaikan? Apa kata Rasulullah? La tahtabir bihin nas hatta akhbaraka bi'azami minha. Kata Rasulullah, ya kamu jangan hanya terbatas manusia, kata Rasulullah. Orang-orang banyak kali kalau sudah tahu kaifiat asma Allah sebagaimana yang Allah Rasulullah ajarkan, seolah-olah ini saja yang diamalkannya. Kata Rasulullah, jangan, masih banyak lagi amal-amal yang lebih agung. Artinya apa? Jangan kita hanya ingin perkara dunia baru mau kita berzikir. Ini salah. Makanya kata Rasulullah, fa inni akhsha ayyad'ul amal wa yaktasiru ala hada. Maka sungguhnya aku takut, kata Rasulullah, nanti mereka banyak, karena Rasul mengajarkan doa-doa ini hanya sebatas itu saja yang diamalkannya. Jadi asma Allah inilah pentingnya. Kenapa saya bertahun-tahun mengajarkan tidak pernah memberikan amalan kecuali orang yang meminta. Karena kita belum mengkaji tasawuf secara baik. Makanya kita buka kajian tasawuf terus menerus di majelis ilmu kita. Tasawuf Ibrahim, tasawuf Ibnu Khaldun ya, Sifaa Usaid wa Tahdhibul Masail. Itu karya Ibnu Khaldun yang luar biasa. Masalah tasawuf. Kenapa? Karena begini, zikir itu kalau tidak didasari dengan ilmu tasawuf, ini akan bisa menyimpang. Ini akan bisa sesat dan menyesatkan. Makanya tidak sembarangan kita berzikir. Makanya berbeda, termasuk juga kita taklim. Apa bedanya kita taklim dari YouTube dengan langsung mubasyarah seperti beda. Seperti makomnya hadis. Makom mutawatir dengan mauquf dan maqtu'. Martabat hadis berbeda, Pak. Jadi mutawatir lebih tinggi martabat. Kenapa? Karena langsung bersumber dari Rasulullah, terus sahabat tabi'in. Tapi kalau dia sudah mauquf dan maqtu' terputus, hanya dengar dari sahabat meskipun dari Rasulullah. Makanya ada perbedaan farqu baina sunnah wal hadis. Apa perbedaan sunnah dengan hadis? Mana lebih tinggi martabatnya? Mana lebih tinggi martabat, hadis atau sunnah? Hadis. Karena hadis itu aqwal Nabi.
Qaulan wa fi'lan wa taqraran. Kalau sunnah, tidak semua sunnah itu harus bisa kita laksanakan. Banyak sunnah Rasulullah boleh lebih dari 4 menikah, dan setelah itu di dalam surah Ahzab Rasulullah tidak boleh menikah sampai akhir hayatnya. Kita meskipun dibatasi 4 sampai mati kita boleh nikah terus. Itu perbedaan sunnah. Belum lagi Rasulullah itu wajib sholat sunnah witir, bagi kita sunnah. Tahajud wajib bagi Rasul itu sunnah. Sunnah Rasulullah banyak yang wajib untuk Rasulullah tapi tak wajib untuk kita. Di antaranya apalagi kurban. Bagi Rasulullah wajib. Jadi jangan sampai ada orang ngaku, oh saya sunnah ini. Karena orang ngaku-ngaku saya sunnah, lebih sunnah. Jangan. Dia akan terjebak nanti hakikat sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua sunnah itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi jangan heran, contohnya lagi umpamanya Rasulullah mensunnahkan kita pakai serban, pakai jubah, tapi nggak semua hal. Makanya mereka kaget kemarin kata saya masuk ke TikTok nggak pakai topi, pakai baju biasa aja. Karena di TikTok itu memang kalau udah nengok orang pakai jubah, nggak mau dia dengerin cakapnya, cerita kita. Udah, tuan syekh saya, Profesor Dr. Ali Jum'ah, itu memberikan saya sanad hadis Sahih Muslim. Saya belajar talaki sama beliau seperti ini. Itu nggak pakai topi kayak seperti sekarang, Pak. Pakai jas saja, nggak pakai topi. Udah, ulama-ulama besar, guru-guru besar saya di Mesir, ulama-ulama sufi tariqah, itu pakai jubah, pakai jas saja, nggak pakai topi, nggak pakai serban. Tapi nggak setiap hari. Dan Rasulullah, silahkan nanti kita sudah mengkaji di Masjid Al-Mubarak setiap bulan dulu tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuji tentang sifat-sifat Rasul, Syama'ilul Muhammadiyah. Coba lihat, Rasulullah itu bermunajat, berdakwah, nggak semuanya setiap hari dia pakai jubah. Kepalanya, rambutnya pun terurai, terbentang biasa, itu juga biasa. Jadi jangan terkejut kalau saya. Dan itu memang, ya mungkin ditengok jelek kali. Jadi dulu saya berapa tahun yang lalu pernah juga begitu, foto di Kubah Emas, nggak pakai topi, cuma pakai baju teluk belanga. Ada jemaah kita, Ustaz, aduh, ngapa tak pakai topi Ustaz, katanya. Ya kondisinya nggak cocok, memang orang saya pas datang ke sana nggak bawa topi, pakai motor, pakai helm, tak mungkin saya foto pakai helm ya kan? Kalau pakai helm tak apa kepala saya. Jadi saya kira jangan lagi kita kaget masalah-masalah simbol itu. Sebaliknya juga saya berhadapan dengan teman-teman yang dokter-dokter, dosen itu banyak merendahkan orang pakai jubah. Nah, ini sudah juga kita kaji di dalam kitab termasuk di dalam kitab Tanwirul Qulub, termasuk juga di dalam kitab yang kita pelajarin di dalam sehari-hari kita, yaitu Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Jangan meremehkan orang pakai jubah. Itu di antara pakaian yang disunahkan ya, bukan asalnya budaya. Jadi banyak yang asalnya budaya tapi menjadi syariat, menjadi perkara yang sunnah. Apa di antaranya musafahah? Silahkan nanti dia buka dalam kitab hadis Ibnu Majah. Itu budaya Arab Yaman. Tapi Rasulullah SAW melihatnya itu baik, maka kita umat Islam harus melakukannya. Ya. Banyak tawaf, haji. Itu asalnya dulu bukan ini. Termasuk rumah ibadah. Asalnya dulu bukan ajaran syariat. Termasuk akikah. Makanya Imam Hanafi tidak mensunahkan akikah. Karena setelah adanya kurban itu sudah dinasakh. Makanya menurut Imam Hanafi akikah itu mubah, tidak berpahala dilakukan dan apalagi tak berdosa ditinggalkan. Udah, menurut jumhur ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hanya sunnah saja, bukan sunnah muakkad. Jadi kenapa sekarang ulama-ulama kita banyak, apalagi orang yang jual kambing untuk akikah, dibikin sunnah muakkad, itu mengambil daripada pendapat Ibnu Qayyim. Bahkan ada yang wajib, yang mengatakan wajib, ada para tabi'in, tapi itu kaulnya sahih. Ini silahkan dilihat tulisan saya di googlingnya. Sudah saya jabarkan berbagai macam mazhab. Namun menurut Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya
akikah itu sunnah saja, bukan sunnah muakkad, maka lebih tinggi martabat kurban ya. Tapi intinya bukan itu yang mau saya angkat, intinya adalah perkara sunnah tadi ya. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang Rasulullah SAW lakukan tapi kita tidak boleh. Itu aja ya. Terakhir tsumma qala man nama wa qad da'a biha, barang siapa yang tidur dan dia berdoa dengan asma Allah ini, fa in mata syahidan, kalau dia mati maka dia mati syahid. Wa in amilal kabair, kalau dia melakukan dosa-dosa besar, ghufira li ahli baitih, maka diampunkan dia seluruh keluarganya. Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar akan terampuni. Nah, ini nanti panjang yang pernah saya jabarkan mana dosa besar yang harus dia bayar, mana yang tidak. Bukan berarti semata-mata zikir ini menghapuskan begitu saja tanpa syarat. Wa man da'a biha, barang siapa berdoa dengan zikir ini juga, kata Rasulullah, qadallahu lahu alfa hajat, maka akan ditunaikan beribu-ribu hajatnya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri sudah berlalu dan zakat pun sudah selesai. Sekarang kita akan menghadapi Idul Kurban, di mana kita sangat perlu dan butuh bimbingan dan tuntunan dari Ustaz bagaimana yang pernah kita lakukan dalam kepanitiaan zakat. Jangan sampai ada berkonotasi kalau kita mengikuti ajaran itu adalah sebagai seseorang atau kelompok dari orang yang mengajarkan, atau dikatakan wah itu orang ustadz, itu orang-orang yang ustadz itu. Nah sekarang saya ingin meluruskan bagi teman-teman yang ingin menjadi amil zakat, amil sebagai panitia kurban, di mana kurban itu terbagi dari 3 bagian, yaitu kurban untuk diri sendiri, kurban amanah, dan kurban nazar. Yang perlu kita butuhkan dari kita yaitu bimbingan apa yang dikatakan kurban nazar dan siapa saja yang berhak untuk memakannya, dan juga bagaimana cara memberi kurban pribadi itu siapa saja yang berhak menerimanya. Itu aja ya. Jangan sampai ada orang yang mempunyai salah pengertian sehingga orang yang berzakat yang berkurban itu sendiri sampai memakan dagingnya. Terus juga kebanyakan para panitia terkadang tidak sadar atau lupa, atau mungkin dia tidak mengikuti apa yang sudah diberikan tuntunan oleh guru kita, sehingga dia seenak-enaknya atau semena-menanya seperti pada saat dia menyembelih, dia akan ambil aja dagingnya bawa lari gitu. Padahal itu tidak boleh karena itu adalah bukan haknya. Bahkan ada orang yang sedikit ilmu tapi dia menggampangkan. Kalau dia sudah diserahkan kepada panitia, itu bagaimana terserah panitia untuk memberikan kepada siapa saja. Itu menurut Ustaz bagaimana? Apakah itu salah atau dibenarkan? Oke, itu ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi berkurban ya. Kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban hukumnya sunnah muakkad kecuali untuk Imam Hanafi wajib ya. Untuk Imam Syafi'i kurban itu ada 2 model. Pertama sunnah ain dan sunnah kifayah. Ini yang banyak disalahartikan. Jadi dulu itu ada penceramah terkenal, sangat terkenal, membuat heboh ya, pernyataan ngapa itu udah merendahkan orang Indonesia, katanya orang Indonesia ini nggak ngerti agama. Kurban tuh nggak mesti satu orang satu, boleh 1 ekor untuk semua. Nah ini karena ilmu fikihnya lemah sekali. Akhirnya ada tokoh ormas Islam menelpon saya, Ustadz tolong beri pencerahan dulu bagaimana. Karena ini ternyata banyak pertanyaan dari masyarakat, menghebohkan itu. Viral, videonya dipotong-potong dijadikan viral di medsos lebih kurang 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi ada tokoh ormas Islam menelpon saya, akhirnya saya jabarkan. Saya bilang begini, itu sangat salah total, berat, kesalahannya sangat berat sekali.
banyak, dan kita sudah pelajari di majelis ilmu kita ini. Saya simpulkan aja, di dalam hadis-hadis sahih bahwasanya 1 ekor sapi untuk 7 orang atau unta, maka 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jangan sampai hadis sahih ini itu diremehkan dengan pengetahuan fikih yang lemah. Udah. Jadi menurut Imam Syafi'i ada sunnatul ain, ada sunat kifayah. Maka sunnatul ain 1 orang 1 ekor kambing atau 7 orang untuk ekor sapi untuk dirinya. Sunnah kifayah 1 orang boleh 1 ekor sapi untuk 1 keluarga. 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Tapi dia belum terpenuhi sunnah ainnya kalau dia baru melaksanakan sunat kifayah. Sementara menurut jumhur ulama, apalagi Imam Hanafi, diwajibkan 1 orang 1. Artinya 1 orang 1 ekor kambing, 1 sapi atau unta untuk 7 orang. Dianggap tidak sah kalau nisabnya tidak sesuai. Makanya jangan ada anak-anak sekolah kita membuat praktek kurban ngumpulin uang 50.000 1 orang. Ini sudah khilafus sunnah. Pertama, bukannya khilafus sunnah memberatkan siswa. Yang kedua, banyak yang dilanggar di sana. Mengumpulkan uang tanpa hak dengan dasar untuk mengajari anak berkurban, ini salah. Ini udah bertahun-tahun saya tulis. Saya kira tulisan saya udah hampir 4 tahun lebih ini. Ini saya dulu itu paling banyak yayasan-yayasan sekolah memaksa muridnya dengan alasan untuk mendidik kurban. Sehingga apa? Dipaksa 1 orang 50.000 per orang. Jadi sembelih kurban nggak sama dengan sembelih biasa. Begitu juga kurban. Apa yang dikatakan kurban wajib? Nazar atau kurban wasiat, ini tidak boleh dimakan. Jumhur ulama khususnya mazhab Imam Syafi'i, kurban nazar atau wasiat tidak boleh dimakan yang berkurban, dan itu tidak boleh untuk orang yang mampu, hanya untuk orang yang fakir dan miskin saja. Itu dia ya. Kemudian jangan ada daging kurban itu dibawa-bawa sendiri, diambil-ambil sendiri kalau belum dibagi, haram hukumnya. Apalagi kita banyak orang berkurban sudah makan-makan duluan dia. Boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat yang dia masak untuk panitia itu bagian dia, bukan bagian ya orang lain. Ya, kemudian nggak boleh dijual. Memba'a udhiyat la udhiyatalah. Kata Rasulullah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, banyak sekali diangkat masalah ini. Barang siapa yang menjual daging kurbannya tidak dianggap udhiyah. Tidak sah. Itu dia ya. Jadi tadi ada menyinggung tentang masalah orang umpamanya membeda-beda menuduh gurunya membeda-bedakan muridnya, ini haram, nggak boleh. Tidak ada ulama itu membeda-bedakan muridnya. Siapa saja orang yang mereka itu belajar harus sabar dengan gurunya. Bukan berarti mereka yang dekat dengan guru seolah-olah gurunya berpihak kepada seseorang itu. Belum dia katakan dia ulama kalau dia masih ada rasis. Kalau ada dia masih ada melakukan ketidakadilan, bahkan sama orang non-Islam sekalipun. Kalau ada ulama menzolimi orang non-Islam, ada umatnya menzolimi orang non-Islam, dia biarkan, martabat ulamanya gugur. Hati-hati. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Udah, ayat ini asbabun nuzulnya apa? Orang Yahudi dizolimi para sahabat, ada sahabat yang tidak baik akhlaknya, dituduh mencuri baju perangnya. Apa kata orang Yahudi? Saya bingung dari mana saya mencuri. Ternyata diam-diam itu sahabat yang jahat ini memasukkan baju perangnya ke kamarnya, kamar orang Yahudi. Setelah itu dia panggil teman-temannya untuk menuduh ini orang Yahudi mencuri pakaiannya. Dihadapkan dengan Rasulullah sampai Rasulullah hampir terkecoh. Sampai-sampai dia mau menuduh juga orang Yahudi ini pencuri. Apa? Allah turunkan ayat ini tadi. Jangan sampai engkau berpihak kepada orang pengkhianat, wahai kekasihku. Maka aku turunkan Al-Quran ini untuk perkara yang hak. Jadi ulama itu tidak pernah membeda-beda. Jadi jangan sampai, apalagi seorang murid apabila dia berprasangka merendahkan gurunya, tak berkah ilmunya dunia akhirat. Jadi nauzubillah, nggak usah kan gitu. Maaf, ini pengalaman selalu saya ulang-ulang.
Dulu teman-teman saya Pak, guru-gurunya itu rata-rata tamatan Timur Tengah, bahkan ulama-ulama besar. Tapi kenapa ada yang jadi gembong narkoba, ada orang yang menjadi pencuri, perampok? Karena ketika belajar, padahal anak orang kaya, karena ketika dia belajar merendahkan gurunya. Hati-hati, kita tanpa kita sadari kita menganggap kita bangkrut gara-gara kita mungkin gagal berbisnis. Kita menganggap cobaan Tuhan, padahal karena dosa kita dengan guru kita. Hati-hati itu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kebersihan hati kita. Itu saja, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita dunia dan akhirat. Ada yang belum saya jawab? Pembagian ya, pembagiannya belum ya. Sekali lagi nih. Pembagian tadi sepertiga untuk yang berkurban sunnah ya. Kurban sunnah boleh dia makan sepertiga untuk kerabatnya, sepertiga untuk orang lain, orang kaya pun boleh. Itu dia ya, sepertiga. Tapi bukan berarti mesti segitu. Makruh hukumnya kita membagikan daging kurban setelah kita masak. Sebaliknya, makruh juga kalau ada panitia, ada orang berkurban sunnah, dia tidak kasih bagiannya. Tapi kalau dia menolak, kami sudahlah nggak usah, biarkan untuk kebetulan mayoritas miskin di sini. Kalau kami ngambil takut kurang nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa sebab, makruh berkurban sunnah kalau yang berkurban tidak memakannya. Itu saja ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma jahadal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina ya Allah fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Jadi halal bihalal katanya. Ini konsepnya gimana nih panitia? Mau halal bihalal. Jadi sedikit saja muqaddimah al-halal. Jadi halal bihalal, halalun bihalalin. Halal menghalalkan. Ini tradisi Indonesia saja, tapi bagus. Kenapa? Halal bihalal ini kalau kita ziarah masing-masing ke rumah, pertama memberatkan. Yang kedua, kita pasti nggak semuanya kita sempat mendatangi rumah-rumah kita masing-masing. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita bisa menutup kekurangan kita. Ada yang belum pernah berziarah sesama kita, maka akan bisa terhapus daripada halal bihalal ini. Karena kan ada masing-masing budaya. Oh, saya budaya kami kalau dia belum datang ke rumah nggak sah. Kan gitu. Inilah dia jawabannya, halal bihalal ini untuk menutup. Karena kalau kita datang nggak semuanya bisa, mungkin karena kesibukan, karena sesuatu hal. Jadi jangan sampai kita mendahulukan budaya yang melampaui batas sehingga tidak ada jalan keluarnya untuk kita, cara kita dalam bersilaturahmi. Kemudian karena latar belakang daripada tatanan sosial kita, ada orang awam, ada orang alim, ada orang tua, ada anak muda dan sebagainya. Jadi kalau kita mau paksakan budaya kita untuk silaturahmi lebaran ini, maka itu akan banyak yang dilanggar. Karena ada satu contoh, umpamanya ada budaya kalau nggak datang ke rumah saya belum dianggap sempurna lebarannya. Sementara dia nggak sadar, bertahun-tahun dia sendiri nggak pernah datang ke rumah gurunya. Ada nggak gitu? Sementara dia paksakan budayanya untuk tidak sah orang lain dianggap dia lebaran kalau belum datang ke rumahnya. Tapi tanpa dia sadari, bertahun-tahun dia sendiri nggak pernah datang ke rumah gurunya. Jadi inilah dia kuncinya, halal bihalal ini kita, silaturahmi kita, saling memaafkan. Kita bisa kumpul di masjid, di musola. Dengan halal bihalal ini kita bisa saling memaafkan, kita bisa menutupi segala kekurangan kita. Itu saja. Silakan panitia, mau bagaimana caranya? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saudara-saudara, kami atas nama JDAM Musyawarah Direktur Jumat mengucapkan banyak terima kasih dalam suasana
masih Idul Fitri, kami selaku mewakili teman-teman pengurus Mushola Qiyadatul Iman, apabila mempunyai kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Begitu juga kepada para jamaah